Oke, minasang, selanjutnya kita akan masuk ke bagian nama-nama pekerjaan ya. Nah, kalau tadi kan baru sampai Shaing. Di Shaing itu yang menyatakan karyawan perusahaan titik-titik ya. Sekarang kita akan masuk ke berbagai nama perusahaan. Maksudnya ada berbagai kosakata tentang pekerjaan-pekerjaan. Oke, mari kita mulai pekerjaan pertama. Ginkoing, ginkoing, ginkoing. Di sini artinya adalah pegawai bank ya. Jadi kalau misalkan seorang pegawai bank disebutnya ginkoing. Selanjutnya ada isya. 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 Nah, untuk profesi dokter disebutnya isya. Tapi kalau kita manggil ke dokternya, kita pakai sensei. Seperti tadi dijelaskan sama sensei ya, kalau nyebutin dokter, pengacara, sama guru itu bisa pakai sensei untuk memanggil mereka. Tapi untuk profesinya sendiri atau pekerjaannya sendiri adalah isya. Selanjutnya, kenkyusha. 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 Nah, di sini adalah seorang peneliti atau ilmuwan. Lanjutannya, engineer. 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 Engineer ini pakai katakana ditulisnya ya, karena dia berasal dari kata bahasa Inggris yaitu engineer. Dari engineer sama orang Jepang diubah menjadi engineer untuk menyatakan seorang insinyur yang berkaitan dengan teknik ya. Selanjutnya ada daigaku. 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 Nah, daigaku di sini merupakan kampus atau universitas tempat mahasiswa belajar ya. Kalau misalkan kayak menyebutkan kampus Unswagati, nah mungkin itu akan berubah menjadi Unswagati Daigaku atau Untag Daigaku, apalagi UIN Daigaku. Sebenarnya di dalam UIN, Untag, Unswagati itu ada universitasnya ya. Jadi sebenarnya kurang tepat kalau disebutkan UIN Daigaku itu Untag Daigaku itu, karena udah ada universitasnya sendiri di situ. Jadi nggak usah pakai Daigaku lagi. Tetapi kalau misalkan kita ingin menyebutkannya supaya dikenal orang, ya seperti itu caranya. UIN Daigaku, Untag Daigaku, Unswagati Daigaku, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada Byoing. Byoing. Byoing yang artinya rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit Permata, bukan Byoing Permata ya, tapi Permata no Byoing, atau langsung saja Permata Byoing, Sumber Kasih Byoing, Sumber Waras Byoing, dan lain-lain. Nama rumah sakitnya disebutkan terlebih dahulu, baru disebutkan Byoingnya. Sama seperti Daigaku juga, bukan Daigaku UIN, tapi sebutkan dulu nama kampusnya atau nama universitasnya, baru tambahkan Daigaku di belakangnya. Ya, seperti itu. Lanjutkan ke Denki. 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 Listrik atau lampu. Nah, kalau misalkan yang di rumah kita kan ada ya, lampu listrik, ini disebutnya Denki. Selanjutnya, Dare. Donata. Dare. 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 Donata. 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 Dare desu ka? Donata desu ka? Ini untuk menanyakan siapa. Antara dare dengan donata perbedaannya adalah bentuk kesopanannya atau formalitasnya ya. Kalau dare itu kata biasa. Kamu siapa? Dare desu ka? Anata wa dare desu ka? Tapi kalau pakai donata itu kesannya lebih sopan dibandingkan menggunakan kata dare. Kira-kira seperti itu. Dare desu ka? Donata desu ka? Itu akan memiliki derajat yang berbeda pada saat digunakan ya. Jadi kalau misalkan pakai kata donata desu ka, itu lebih sopan sekali. Itu seakan-akan kita berbicara, kita menghargai orang yang kita ajak bicara. Kalau misalkan menggunakan dare, kesannya biasa aja. Selanjutnya ada nani nani sai. Nani nani sai. Nani nani sai. Nah, untuk mengatakan usia, umur kamu berapa tahun? Umur saya 17 tahun misalkan. Nah, gunakan kata sai di sini. Ya, untuk kata-kata untuk usianya nanti kita di bawah masih ada pola kalimatnya. Untuk kosakata usia ada di bawah, nanti akan kita pelajari juga ya. Jadi untuk menyebutkan usia, ingat-ingat menggunakan kata sai. Sebutkan dulu usianya atau angkanya, baru belakangnya ditambahkan sai. Selanjutnya ada nansai. 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 Untuk menanyakan usianya berapa tahun.
kamu umurnya berapa tahun, menggunakan kata nansai dengan diakhiri deska kalau mau lebih terdengar formal. Kalau misalkan nansai berdiri sendiri, nansai bisa, tetapi mungkin kalau misalkan dipakainya kalian ke teman yang seusia, yang sepantaran ya. Jadi kalau misalkan untuk menanyakan usia kepada orang yang lebih tua, nggak bisa menggunakan ini. Lagi pula untuk orang Jepang sendiri, menggunakan bertanya mengenai usia itu termasuk tabu bagi orang Jepang ya, karena mereka lebih senang untuk menyembunyikan usianya sendiri tanpa harus memberitahukan kepada orang lain. Mungkin ada yang merasa malu atau tidak nyaman apabila kita memberitahukan usia sebenarnya kepada orang lain. Selanjutnya ada oikutsu. 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 Oikutsu desu ka? Nansai desu ka? Sama-sama menanyakan usia, hanya saja kalimatnya derajatnya lebih sopan ya. Jadi kalau misalkan ingin menanyakan usia tanpa kita ingin tampak tidak sopan atau ingin lebih halus pertanyaannya, bisa menggunakan kata oikutsu desu ka untuk menanyakan usianya berapa tahun ya. Nah selanjutnya ini yang harus kalian ketahui, jangan sampai lupa, ada hai dan ie. Hai, hai, hai. Selanjutnya ada iye, iye, iye. Ada berbagai macam intonasi ya untuk hai dan iye ini. Tapi seenggaknya kalian tahu kalau hai itu untuk bentuk positif ya, untuk menyatakan ya, dan iye untuk menyanggah atau misalkan untuk mengucapkan tidak atau bukan ya. Selanjutnya ada shitsurei desu ga, shitsurei desu ga, shitsurei desu ga. Shitsurei desu ga, sekalipun ditulisnya shitsurei desu ga, tapi dibacanya shitsurei desu ga. Tadi ingat-ingat kalau huruf E ketemu sama I, nggak dibaca huruf I-nya ya, tapi dijadikan penambahan panjang pada huruf E. Shitsurei desu ga. Shitsurei desu ga. Permisi. Pada saat kita akan menanyakan data pribadi atau misalkan kita ingin menanyakan sesuatu kepada orang lain, misalkan kita ingin menanyakan arah, kalau kita takut mengganggu dia ketika dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, kita bisa menggunakan kata shitsurei desu ga, shitsurei desu ga, permisi, atau bisa juga pakai kata sumimasen, sumimasen, tapi akan lebih baik jika menggunakan kata ini, karena shitsurei desu ga ini kesannya mohon maaf apabila saya mengganggu gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ganggu, maaf nih, makanya dia pakai shitsurei desu ga. Langsung sebutkan pertanyaannya apa. Shitsurei desu ga, toire wa doko desu ka? Misalkan pengen nanya, permisi, kalau toilet ada di mana? Shitsurei desu ga, toire wa doko desu ka? Jadi kalau bisa buat nanyain di mana ya, di mana toiletnya, bisa menggunakan shitsurei desu ga, toire wa doko desu ka? Selanjutnya ada kata onamae wa, onamae wa, onamae wa, untuk menanyakan siapa namamu, siapa nama Anda. Boleh nggak sensei kalau di belakangnya onamae wa dare desu ka? Boleh. Rata-rata orang misalkan nanya nama, kalau misalkan ke yang sepantaran mungkin langsung aja onamae wa. Tapi kalau misalkan mau lebih sopan, tambahkan dare desu ka atau donata desu ka di belakangnya ya. Onamae wa dare desu ka? Onamae wa donata desu ka? Kalau pakai donata desu ka akan lebih terasa sopan. Jadi degree-nya naik, derajatnya naik. Onamae wa itu yang paling biasa. Onamae wa dare desu ka? Lumayan formal ya, biasa gitu, dipakai sehari-hari. Dengan orang yang asing pun bisa. Yang paling sopannya lagi, onamae wa donata desu ka? Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, hajimemashite. Nah, di sini ada kata perkenalkan. Kalau kita ingin memperkenalkan diri sendiri, diawali dengan kata hajimemashite. 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 Biasanya kalau huruf shi dalam bahasa Jepang memang tidak terlalu diucapkan huruf i-nya ya. Jadi kayak kita bilang hajimemashite, huruf i-nya jadi bukan hajimemashite tapi hajimemashite. Hajimemashite. Lanjutkan dengan menyebutkan nama sendiri. Hajimemashite Fajrian desu. Hajimemashite Yamada desu. Hajimemashite Tanaka desu. Kira-kira seperti itu. Ditutup dengan dozo yoroshiku. Onegai shimasu bisa digunakan ataupun tidak.
bisa sampai dozo yoroshiku-nya saja ya. Jadi misalkan hajimemashite, fajrian desu, dozo yoroshiku. Selesai sampai situ tidak apa-apa. Atau mau dilanjutkan hajimemashite, fajrian desu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Juga bisa. Tapi kalau sampai dozo yoroshiku saja sudah oke. Selanjutnya ada kochira wa nani nani sang desu. Kochira wa nani nani sang desu. Kochira wa di sini untuk menunjukkan seseorang yang berdiri di samping kita. Saat kita memperkenalkan seseorang kepada teman kita bisa menggunakan kata-kata ini. Misalkan terjemahannya seperti ini. Ini adalah Tanaka. Teman-teman, kenalkan, ini adalah Tanaka. Nah, kira-kira menggunakan kalimat ini. Minasang, kan teman-teman ya. Semuanya teman-teman, minasang. Kochira wa Tanaka-sang desu. Kochira wa Tanaka-sang desu. Saat kita menyebutkan kochira wa Tanaka-sang desu, tangan kita itu dua-duanya harus menunjuk ke arah Tanaka. Bukan telunjuk ya, tapi tangan kita diarahkan ke orang yang akan kita perkenalkan. Dua-duanya jangan ditunjuk, karena kalau menggunakan kata tunjuk jari misalnya pakai telunjuk itu dianggapnya kurang sopan. Jadi tangan kita dua-duanya mengarah ke orang yang akan kita perkenalkan. Ini adalah Tanaka. Kochira wa Tanaka-sang desu. Ini adalah Tanaka. Jadi ingat kalau memperkenalkan orang lain nggak boleh ditunjuk ya, tapi tangan kita satu atau dua-duanya mengarah ke orang yang akan kita perkenalkan. Selanjutnya yang terakhir, nani-nani kara kimashita. Datang dari titik-titik. Nah, ini untuk menyatakan kita berasal dari mana? Dari Cirebon, dari Kuningan, dari Jawa Barat, misalkan, atau dari negara kita sendiri juga bisa. Titik-titik kara kimashita. Nani-nani kara kimashita. Misalkan, saya berasal dari Indonesia. Indonesia kara kimashita. Indonesia kara kimashita. Watashi wa Indonesia kara kimashita. Saya berasal dari Indonesia. Jadi kalau misalkan saya berasal dari Jawa Barat. Nishi Jawa kara kimashita. Nishi itu artinya barat ya. Jawanya tetap aja Jawa. Nishi Jawa artinya Jawa Barat. Nishi Jawa kara kimashita. Saya berasal dari Jawa Barat. Kalau misalkan berasal dari Cirebon, bagaimana kalimatnya? Saya berasal dari Cirebon. Rangkai kalimatnya. Diawali dari kata watashi. Watashi wa Cirebon kara kimashita. Kira-kira seperti itu. Oke minasang, kita akan masuk ke bagian pola kalimatnya. Di pelajaran 1, keterangan tata bahasa. Di sini ada 3 ya. Ada 3, dimulai dari jenis kalimat dasar. Ada 3 kalimatnya di sini, ada kalimat positif, kalimat negatif, dengan kalimat tanya. Kita mulai dari kalimat positif. Ini adalah kalimat yang paling dasar yang harus kita ketahui polanya ya, yaitu nani nani wa, nani nani des. Wa, sebelum wa di sini di bagian garis pertama yang subjek itu bisa menggunakan kata watashi, watashi tachi, nama orang maupun anata. Lalu setelah partikel wa-nya bisa diisi dengan pekerjaan. Misalkan ya, di sini predikatnya bisa diisi dengan pekerjaan kita sebagai apa. Contohnya di sini, watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah mahasiswa. Watashi wa gakusei desu. Contoh lagi misalkan saya seorang bankir atau seorang pegawai bank. Watashi wa, tadi masih ingat apa itu untuk pegawai banknya? Ginkoing ya. Jadi kalimatnya watashi wa ginkoing desu. Saya seorang pegawai bank atau saya seorang bankir. Watashi wa ginkoing desu. Seperti itu. Nah, anak-anak, nanti untuk tugasnya sendiri kalian harus membuat contoh-contoh kalimat dari 3 tata bahasa dasar yang kita pelajari hari ini ya. Oke, dimulai dari bagian 1 yang ada 3 kalimat dasar di sini, ada kalimat positif, negatif, dan tanya. Lanjut ke partikel mo dalam menyatakan pola kalimat setara, dan partikel no dalam kalimat yang menyatakan menghubungkan 2 kata benda maupun menunjukkan kepemilikan. Jadi masing-masing kalian bikin kalimatnya 1 saja. Oke, kita lanjutkan dulu dari kalimat positif, kita masuk ke kalimat negatif. Untuk kalimat negatif ini digunakan saat kita menyangkal sesuatu. Bukan ini, saya bukan itu.
Misalkan seperti itu. Di sini subjeknya masih bisa menggunakan kata watashi, watashi tachi, nama orang, ataupun anata. Di sini predikatnya pun bisa menggunakan pekerjaan dari yang kalian pelajari di kosakata tadi. Contohnya, watashi wa gakusei ja arimasen. Watashi wa gakusei dewa arimasen. Antara ja arimasen dengan dewa arimasen ada perbedaannya ya. Kalau ja arimasen itu bisa digunakan sehari-hari dan memang kalau orang Jepang pada dasarnya kalau misalkan sehari-harinya pakainya kalau penyangkalan ja arimasen. Tapi kalau misalkan dewa arimasen itu biasa dipakai oleh orang asing yang baru datang ke Jepang yang masih belum terbiasa dengan percakapan sehari-hari. Jadi kalau menyangkal, saya bukan seorang mahasiswa, watashi wa gakusei ja arimasen. Atau watashi wa gakusei dewa arimasen. Saya bukan pegawai bank. Watashi wa ginkoin ja arimasen. Watashi wa ginkoin dewa arimasen. Ya, jadi untuk penyangkalan pakainya ujungnya ja arimasen atau dewa arimasen. Selanjutnya untuk kalimat tanya masih dengan pola nani nani wa nani nani desu ka. Nah, kalau pertanyaan dalam bahasa Jepang itu ujungnya ada ka-nya. Desu ka. Nani nani wa nani nani desu ka. Contohnya, anata wa gakusei desu ka? Anata wa gakusei desu ka? Apakah kamu seorang mahasiswa? Di sini dalam bahasa Jepangnya nggak ada tanda tanya ya, karena memang desuka itu sudah menyatakan pertanyaan. Deskanya sendiri sudah menyatakan pertanyaan, jadi nggak usah dipakai lagi tanda tanyanya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya baru ada tanda tanya. Misalkan nanya, apakah kamu seorang pegawai bank? Anata wa ginkoin desu ka? Misalkan jawabannya, ya saya seorang pegawai bank. Berarti jawabannya, hai, watashi wa ginkoin desu. Jangan lupa nanti ada hai-nya ya, untuk menyatakan, ya saya seorang pegawai bank. Hai, watashi wa ginkoin desu. Kalau misalkan kita nanya lagi nih ke orang selanjutnya, anata wa ginkoin desu ka? Terus jawabannya negatif, menyangkal. Kalau menyangkal artinya bagaimana kalimatnya? Apakah masih menggunakan hai atau ie? Hai yang paling tepat adalah menggunakan ie. Karena kita menyangkal. Ie, watashi wa ginkoin ja arimasen. Ie, watashi wa ginkoin dewa arimasen. Seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan, ada jawabannya. Kita masuk ke bagian nomor 2 yang tentang partikel mo dalam pola kalimat setara. Ketika menunjukkan kalimat setara, gunakan partikel mo sebagai pengganti wa. Nah, di sini mo berarti juga atau pun, ya. Kita masuk ke contoh kalimatnya. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Anata mo gakusei desu. Anata mo gakusei desu. Kita lihat perbandingannya antara dua kalimat ini. Di bagian partikel wa yang atas, di bagian bawahnya yang seharusnya dipakai oleh partikel wa digantikan oleh partikel mo. Jadi artinya setara ya, cuma di sini terjemahannya yang satu saya adalah mahasiswa, yang kedua kamu juga mahasiswa. Yang diganti subjeknya aja, sementara predikatnya sama. Jadi di sini kalimatnya positif. Saya seorang mahasiswa. Watashi wa gakusei desu. Anata mo gakusei desu. Kamu juga seorang mahasiswa. Hai. Kalau misalkan pakai pertanyaan bisa nggak sensei? Bisa. Misalkan contohnya, watashi wa ginkoin desu. Anata mo ginkoin desu ka? Jadi misalkan saya nih pegawai bank, kamu pegawai bank juga. Anata mo ginkoin desu ka? Kalau misalkan jawabannya ya, hai, watashi wa ginkoin desu. Kalau misalkan bukan, ye, watashi wa ginkoin ja arimasen. Atau watashi wa ginkoin dewa arimasen. Itu ya, semoga bisa dipahami bagian yang keduanya. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Partikel no dan fungsinya. Fungsi partikel no adalah menghubungkan dua kata benda. Yang kedua, menunjukkan kepemilikan. Kita lihat di contohnya. Bagian yang pertama, bintang yang pertama ini untuk menghubungkan dua kata benda. Fungsi partikel no-nya untuk menghubungkan dua kata benda. Garis yang pertama, kata benda yang pertama adalah ABC. ABC di sini adalah nama perusahaan. Lalu ada partikel no untuk menyambungkan antara kata benda pertama dengan kata benda kedua. Kata benda keduanya adalah shaing atau karyawan. Dua-duanya kata benda ya. ABC no shaing desu. ABC no shaing desu. Saya karyawan PT ABC. Watashi wa ABC no shaing desu. Saya seorang karyawan perusahaan ABC. Jadi misalkan saya seorang karyawan PLN, bagaimana bahasa Jepangnya?
Watashi wa PLN no shain desu. Hai. Kenapa PLN-nya nggak berubah jadi PLN? Karena PLN sendiri memang merupakan perusahaan Indonesia, jadi nggak usah diubah ke dalam bahasa Inggris ya. Selanjutnya, bintang keduanya untuk menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan di sini, dalam contoh di sini, si subjeknya atau kata benda pertama diganti dengan watashi. Lalu ada partikel no dan kata benda keduanya disebutkan di sini adalah hong. Hong di sini artinya buku. Tadi di dalam kosakatanya belum ada ya. Nah, nanti kalian catat saja. Di sini hong artinya buku. Watashi no hong desu. Watashi no hong desu. Watashi no hong desu. Ini buku milik saya. Nggak ada kata ini ya, karena kita belum belajar Korea sore are. Di sini masih buku milik saya. Watashi no hong desu. Buku milik saya. Kalau misalkan buku milik Tanaka, jangan lupa kalau nyebutin Tanakanya menggunakan sang. Tanaka-sang no hong desu. Tanaka-sang no hong desu. Tanaka-sang no hong desu. Selanjutnya kalau pertanyaan gimana? Kalau pertanyaan, bagian kata benda pertamanya bisa menggunakan kata dare. Dare no hong desu ka? Jangan lupa kalau pertanyaan ujungnya bukan des lagi tetapi desu ka. Dare no hong desu ka? Buku milik siapa? Dare no hong desu ka? Buku milik siapa? Jadi kalau pertanyaan jangan pakai des tetapi desu ka ujungnya. Oke, untuk bagian ketiga seperti itu. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat satu contoh kalimat dari masing-masing yang ada di sini ya. Bikin lagi, silakan katanya kalian ganti sendiri. Jangan disamakan dengan ini dan Ibu akan mendapatkan ada banyak contoh kalimat yang kalian buat. Nanti kalimat-kalimatnya kalian ketikkan langsung di comment section atau di bagian kolom komentar di GCR individu masing-masing. Nanti tugasnya akan Ibu tuliskan di Google Classroom yang untuk Nihongo Kurabu, lalu kalian masuk dalam tugasnya dan kalian ketikkan jawabannya. Bukan ditulis di buku lalu difoto ya, tapi langsung diketikkan jawabannya di kolom komentarnya. Untuk kalian sendiri, kalian boleh menuliskan contoh-contoh kalimatnya di buku tugas bahasa Jepang masing-masing, tapi untuk dikumpulkan ke GCR-nya langsung diketikkan saja, tidak usah difoto. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kosakata bagian terakhir. Di sini ada angka atau bilangan. Dalam bahasa Jepang itu untuk menyebutkan bilangan ada bermacam-macam ya. Tapi di sini yang paling basic saja dari 1 sampai 10.000. Ada banyak. Oke, kita sebutkan masing-masing 2 kali saja. Ichi, ichi, ni, ni, sang, sang, yong, yong, shi, shi, go, go, roku, roku, nana, nana, shichi, shichi, hachi, hachi, kyu, kyu, ju, ju, juichi, juichi, juni, juni, jusan, jusan, juyon, juyon, jugo, jugo, juroku, juroku, junana, junana, juhachi, juhachi, jukyu, jukyu, niju, niju, sanju, sanju, yonju, yonju, goju, goju, rokuju, rokuju, 70、70、80、80、90、90、100、100、1000、1000、1万、1万。Baik, minasang, untuk puluhan, mungkin kalian bingung, Sensei kalau 21, 32, 43, 55, 67, 78, 89, 90 pengucapannya seperti apa? Kalau misalkan kalian mau mengucapkan puluhan, itu tinggal tambahkan saja angka 1 sampai 9 di belakang ju-nya. Jadi misalkan 21 niju ichi, jadi 20 ditambah 1. Kalau misalkan dalam buku Nakayoku Nihongo itu, jadi rumusnya itu ada angka 2 ditambah 10 ditambah 1. Jadi 21. 2-nya ni,
10-nya ju, 1-nya ichi. Jadi niju ichi. Kalau misalkan mau bikin 24, angka 2 ditambah 10 ditambah 4. Jadi niju yong. Untuk 35, angka 3 ditambah 10 tambah 5, sanjugo. Bisa dipahami ya, jadi tinggal tambahkan saja angka 1 sampai 9 di belakang kata ju. Kalau misalkan hyakuseng sama ichimang, nanti akan kita bahas di lain waktu ya. Selanjutnya di sini untuk menyatakan usia. Usia dalam bahasa Jepang. Nah, tadi kan seperti di awal disebutkan kalau menyatakan usia itu diakhiri dengan sai. Nah, di sini kalian bisa lihat ujungnya sampai umur 20 ya, walaupun ada orang yang berusia sampai 111 tahun juga ada. Manusia paling tua ya, tertua di Jepang ada, karena di Jepang itu gaya hidupnya mungkin sehat sekali sehingga orang-orang yang berusia lanjut bisa melampaui usia 100 tahun. Hai, kita lihat di sini dari angka usia 1 tahun, yaitu isai. Jadi bukan ichisai ya, tapi isai. Isai artinya 1 tahun. Nisai, nisai 2 tahun. Sansai, sansai 3 tahun. Yongsai, yongsai 4 tahun. Gosai, gosai 5 tahun. Roksai, roksai 6 tahun. Nanasai, nanasai 7 tahun. Hasai, hasai 8 tahun. Kyusai, kyusai 9 tahun. Jusai, jisai, ada 2 pengucapan ya, untuk 10 tahun bisa jusai maupun jisai. Usia 11 tahun juisai, juisai. 12 tahun junisai, junisai. 13 tahun jusansai, jusansai. 14 tahun juyongsai, juyongsai. 15 tahun jugosai, jugosai. 16 tahun juroksai, juroksai. 17 tahun junanasai, junanasai. 18 tahun juhasai, juhasai. 19 tahun jukyusai, jukyusai. Sementara untuk 20 tahun hatachi. Kenapa sensei beda sendiri? Untuk perbedaannya sendiri Ibu nggak bisa menjelaskan ya, karena hatachi ini memang sebuah angka spesial untuk orang Jepang. Karena usia 20 tahun ini merupakan usia yang dianggap dewasa. Jadi orang Jepang itu dianggap sudah dewasa jika sudah menginjak usia 20 tahun. Bahkan ada apa ya disebutnya, festivalnya sendiri, ada matsurinya untuk menyambut hari kedewasaan seseorang. Ya, yang disebut Seijin no Hi. Seijin no Hi ini hari kedewasaan atau untuk menyatakan seseorang sudah dewasa dan disahkan secara hukum. Karena orang-orang yang berusia 20 tahun di tahun 2022 misalkan dikumpulkan di satu tempat, misalkan di balai kota. Anak-anak yang orang-orang yang berusia 20 tahun di tahun 2022 yang lahir dari bulan Januari sampai Desember itu mereka dikumpulkan di balai kota, lalu mereka diberikan sertifikat sudah berusia 20 tahun ya. Jadi mereka sudah sah dianggap dewasa, mereka sudah boleh minum alkohol, mereka boleh memiliki SIM untuk mengendarai motor, mobil sudah bisa. Mereka bisa bekerja, mereka bisa tinggal sendiri tanpa orang tuanya. Walaupun kalau di Jepang dari usia SMA sudah banyak yang kerja ya untuk magang gitu di tempat-tempat tertentu, asal tidak mengganggu pembelajarannya. Nah, jadi hatachi ini istimewa, makanya nggak sama dengan usia lainnya yang harus menggunakan sai. Jadi 20 tahun adalah hatachi. Awas jangan sampai lupa ya. Sensei kalau usia yang lainnya gimana? Kayak 21, apakah hatachi ichi? Oh, beda. Kalau 21 itu penyebutannya ni ju isai. Oh, sama-sama angka 20 dong. Ya, jadi kalau misalnya untuk menyebutkan usia 21 itu angka 2 ditambah 10 ditambah 1, tapi satunya bukan ichi. Kita menggunakan yang isai. Di sini ya, itu. Lingkari dulu. Gomenasai. Gomenasai. Itu. Di sini kita tambahkan dulu. Nah,
pakainya yang ini ya. Jadi kalau 21 niju isai, 31 juga sama, sanju isai, 41 yonju isai dan seterusnya. Ya. Terus sensei kalau yang 28 gimana? Niju hasai. Nih di sini pakainya hasai. Jadi kalau isai sama hasai untuk usia 1 tahun dan 8 tahun itu sama ya, pakainya double S. Isai, hasai. Awas jangan lupa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penyebutan tahun. Ini terakhir. Tahun dalam bahasa Jepang ini menggunakan nen. Kalian sebutkan dulu tahunnya, baru akhirnya dituliskan nen. Di sini contohnya tahun 1980. Mungkin untuk kalian orang tuanya yang lahir tahun 1980-an atau 1970-an, 1960-an bisa menggunakan tahun yang ini. Ibu termasuk yang kelahiran tahun 1980-an ya. Jadi ibu menggunakan kata tahun 1980 untuk menyebutkan tahun lahir ibu sendiri. Jadi untuk tahun lahir sensei menggunakan Senkyu Hyaku Hachiju. Untuk tahun berapanya 80 berapa sensei? 81, 87, 88, 83, 85. Tinggal tambahkan angka 1 sampai 9. Ya, misalkan sensei lahir tahun 1987. Jadi Senkyu Hyaku Hachiju Nana nen. Karena lahir tahun 1987, setelah kata Hachiju ditambahkan Nana, tambah 7 ya. Senkyu Hyaku Hachiju Nana nen. Di akhirnya ada kata nen untuk menyatakan tahun. Ya, selanjutnya yang kelahiran tahun 2000-an, nah ini pakainya niseng. Niseng itu 2000. Kalau menyatakan 2000 saja ya niseng, tapi kalau mau menyatakan tahun 2000 harus ada kata nen di belakangnya. Niseng nen. Saya kelahiran tahun niseng nen. Niseng nen ni umaremashita. Watashi wa niseng nen ni umaremashita. Saya lahir tahun 2000. Nah, di sini yang kelahiran tahun 2019, Niseng Jukyu nen. Kalian lahir tahun berapa? Dari tahun 2000-an, 2005, 2006, 2007. Berarti tinggal tambahkan saja angka 1 sampai 9 setelah kata seng. Misalkan kelahiran 2005, Niseng go nen. Kelahiran tahun 2007, Niseng nana nen. Kelahiran tahun 2002, Niseng ninen. Kelahiran tahun 2004, Niseng Yongnen, dan seterusnya. Oke, minasang, selesai pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan penjelasan dari sensei bisa kalian pahami dan kalian bisa membuat contoh kalimat dari sini ya. Nah, dari keterangan tata bahasa nomor 1, kalimat positif 1 buah, kalimat negatif 1 buah, kalimat tanya 1 buah. Dan tolong ditambahkan percakapan ya, 1. Kayak misalkan, nama ya wa dare desu ka? Nama kamu siapa? Anata, maaf. Contohnya gini, nama kamu siapa? Nama ya wa dare desu ka? Berarti di jawabannya, watashi wa Fajrian des. Jadi kalau percakapan gunakan seperti itu. Atau misalkan, sensei, aku dari awal mau kasih pertanyaan aja. Misalkan, pekerjaan kamu apa? Kalau misalkan di dalam contoh kalimatnya belum ada, sebaiknya tidak ya. Tapi gunakan saja contoh-contoh percakapan yang sudah ada. Misalkan kayak, anata wa ginkoin desu ka? Apakah kamu pegawai bank juga? Anata mo gakusei desu ka? Apakah kamu juga seorang gakusei? Maka jawabannya bisa hai watashi wa gakusei desu atau ie watashi wa gakusei ja arimasen. Maksud ibu percakapan yang gampang-gampang seperti itu ya, karena di sini sudah ada kalimat negatif untuk penyangkalannya dan ada kalimat positif untuk menyatakan pernyataan yang benar. Juga ada kalimat tanyanya yang ada desu-nya. Dikembangkan sendiri sama kalian ya. Lalu ada partikel mo dan juga ada partikel no. Untuk partikel mo ini karena ada 2 contoh kalimat, kalian juga masing-masing harus bikin 1 dari setiap contoh kalimatnya ya. Dan di partikel no juga sama, ada 2 contoh kalimat, jadi kalian harus membuat masing-masing 1 contoh kalimatnya. Hai, itu saja yang bisa sensei sampaikan hari ini. Apabila kalian ada trouble atau misalkan masalah saat kalian mencoba untuk memahami pola kalimat ataupun
pembelajaran dari materi bagian bab 1 ini, kalian bisa langsung tanyakan di grup Nihongoku Rabu ya. Nanti akan sensei jawab. Jangan merasa takut, jangan merasa segan, jangan merasa malu. Kita sama-sama sedang belajar. Kalau kalian pengen bisa, artinya saat kalian merasakan stuck udah mentok, itu harus bertanya supaya rasa penasaran kalian bisa terselesaikan ya, seperti itu. Jadi jangan lupa silahkan tanyakan di grup. Kenapa nggak boleh japri? Kalau japri nanti ketumpuk sama chat yang lain. Jadi sebaiknya langsung tanyakan di grup. Jangan merasa malu karena kita sama-sama pembelajar yang sedang belajar. Kesalahan itu biasa. Setelah kita merasakan kesalahannya, maka kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kira-kira seperti itu ya, minasang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Domo arigatou gozaimashita. Mata raishu. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.